Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di English Premier League antara Chelsea versus Liverpool yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan saya juga ingin memberikan point of view saya atau sudut pandang saya tentang Moises Caicedo yang pilih untuk gabung ke Chelsea dan bukan ke Liverpool. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di pekan pertama English Premier League yang mempertemukan dua tim yang gagal bersaing di papan atas musim lalu. Dan kalau menurut hemat saya, seharusnya Chelsea bisa meraih kemenangan teman-teman atas Liverpool. Karena jelas kita melihat bahwa mereka mendominasi jalannya pertandingan khususnya di babak kedua dan juga bisa menciptakan banyak peluang. Tapi tampaknya masalah dari Chelsea sama seperti musim lalu, yakni kesulitan bagi para pemain mereka untuk melakukan finishing. Sedangkan kalau kita melihat permainan dari Liverpool seperti biasa, mereka mengandalkan fast break atau juga counter attack dan memang mereka tajam di depan, mereka cukup tangguh di tengah, tapi di pertahanan kita lihat tetap saja ada masalah bagi mereka ketika para pemain mereka tampak terlambat untuk menutupi ruang yang terbuka ketika para pemain Chelsea itu bisa mengandalkan kecepatan passing mereka dan juga skill individu mereka untuk membuka pertahanan dari Liverpool. Dan bagi saya teman-teman ada 5 poin penting dari pertandingan semalam. Yang pertama adalah Chelsea menurunkan lebih banyak pemain muda dan usia rataan. Dari starting lineup mereka adalah 25 tahun 3 bulan. Dan yang kedua adalah bahwa pemain baru dari Chelsea, Axel Disasi, bisa mencetak gol di pertandingan debutnya. Dan yang ketiga adalah bahwa ada 2 gol yang dianulir di pertandingan semalam. Yang pertama dari Salah dan yang kedua dari Chilwell. Dan yang keempat, debut dari McAllister berjalan begitu baik. Bahkan dia menjadi pemain yang sangat mendominasi lini tengah, beberapa kali bisa memberikan umpan kunci yang sukses. Dan yang kelima, untuk pertama kalinya di pertandingan pembuka atau pertandingan pertama dari English Premier League, Salah gagal mencetak gol bagi Liverpool. Nah, dari jalannya pertandingan di menit-menit awal memang kita melihat para pemain Liverpool menguasai jalannya pertandingan dan mereka tampak lebih berbahaya ya dalam urusan mencetak gol. Ketika Salah baru menit ke-11 kalau nggak salah sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol yang tendangannya terkena mister gawang. Dan saya pikir Chelsea membutuhkan Nkunku ya. Jackson ini masih belum begitu bagus. Dia mendapatkan banyak sekali peluang emas, tapi gagal mencetak 1 gol pun. Padahal suplai bolanya sudah bagus ke dia. Jadi bukan tentang suplai bola nih, tapi tentang finishing. Dan saya melihat peran dari Enzo Fernandez bagus sekali sih di Chelsea dari segi ofensif. Cuman dari segi bertahan saya melihat mereka agak sulit sih, maka itu para pemain Liverpool berkali-kali bisa membangun counter attack yang rapi karena ada ruang yang terbuka antara lini tengah dengan lini pertahanan Chelsea. Sebab saya tidak melihat ada gelandang bertahan di Chelsea yang bisa mengcover area tengah. Ini beda dengan Liverpool, mereka punya McAllister ya, dan juga Szoboszlai yang begitu rajin untuk menutup ruang di lini tengah, sehingga tidak mudah juga bagi para pemain Chelsea untuk menciptakan peluang. Dan hal menarik lainnya dari pertandingan semalam kita bisa melihat kerja sama segitiga yang rapi ya sepanjang jalannya pertandingan antara Reece James, Sterling dan juga Enzo Fernandez. Jadi itu yang sebetulnya membuat permainan dari Chelsea ya, sirkulasi bolanya itu begitu rapi. Dan Reece James ya kita lihat menjadi kapten tim, kan saya pernah jelaskan tentang Reece James kan 2 musim yang lalu. Ketika dia mulai diorbitkan ya di tim utama Chelsea, saya jelaskan dan saya tegaskan berkali-kali bahwa inilah pemain bagus dan berpotensi menjadi pemain besar di Chelsea. Dan sekarang lihat, dia menjadi kapten dari Chelsea. Jadi gak salah juga kan saya, walaupun banyak di antara teman-teman yang meragukan analisa saya ketika itu. Tapi lihat sekarang Reece James, begitu berpengaruh. Dan lebih banyak serangan dibangun Chelsea itu dari sektornya Reece James. Karena dia pemain yang punya kemampuan untuk memberikan delivery bola yang bagus. Dan juga dalam bertahan, solid banget. Tapi sebaliknya dari Chilwell, juga sesekali ketika dia nyerang, berbahaya sekali sih Chelsea. Tapi Liverpool ini kan menurunkan lebih banyak pemain yang ofensif ya. Kalau kita lihat di depan saja kan mereka menurunkan Jota, Diaz dan juga Salah. 3-3 ini juga punya kemampuan melakukan finishing yang bagus. Kemudian di belakangnya ada Gakpo. Kita tahu kan Gakpo juga bisa bermain di depan. Dan ada Szoboszlai juga. Jadi lebih banyak pemain Liverpool itu yang ofensif. Dan Liverpool ternyata bisa mencetak gol lebih dulu ketika ada umpan kunci dari McAllister. Bagus sekali ya McAllister main di pertandingan semalam. Dan umpan kunci itu yang mahal sih kepada Salah, dan Salah bagus sekali memberikan assist kepada Diaz. Enak banget sih ini golnya dari Diaz karena dia dimanjakan dengan umpan yang akurat ya dari Salah. Dan setelah itu Salah sebetulnya sudah mencetak gol. Betul kan? Tapi offside. Dan cara mencetak golnya hampir mirip juga dengan cara dia melakukan pergerakan ketika dia mengirimkan umpan kepada
Diaz ya, artinya melakukan pergerakan dari sektor sebelah kanan. Dan ternyata dia offside, tapi Chelsea kita lihat akhirnya semakin panas dan mereka menciptakan banyak sekali peluang di babak pertama itu kan, yang akhirnya mereka bisa mencetak gol. Tentu dimulai dari corner, di mana kita lihat Szoboszlai coba untuk menghalau bola, tapi ke Chilwell memberikan umpan ke tengah, dan di sana ada Disasi yang mencetak gol di pertandingan debutnya. Disasi ini bagus sekali. Colwill juga bagus, tapi Thiago Silva agak lamban ya, agak riskan juga nih Thiago Silva. Tapi ya dibutuhkan juga pemain senior di lini pertahanan, maka itu Thiago Silva dimainkan dari awal. Tapi di babak kedua ini kita melihat bahwa proteksi di lini tengah Chelsea lebih baik ya, sehingga menyulitkan juga para pemain Liverpool untuk menciptakan peluang melalui proses counter. Dan memang sih ada kejadian ketika Luis Diaz itu sundul, kemudian Jackson ya, bola itu kena tangan ya, tapi ternyata Liverpool tidak diberikan penalti. Dan setelah pertandingan ketika saya cek, ternyata wasit tidak memberikan penalti, dan dari ruang VAR juga tidak memberikan putusan atau untuk meminta wasit merevisi keputusannya, karena tangan dari Jackson itu tidak melebar. Artinya ya itu seperti gerakan refleks lah ya. Jika tangannya itu melebar maka dianggap handball. Dan Chelsea memang punya banyak sekali peluang. Saya melihat peran dari Enzo luar biasa. Dia memberikan 2-3 umpan kunci, dan Chilwell yang tiba-tiba muncul tuh ya dari dari wing hampir mencetak gol ketika Enzo memberikan umpan. Lagi-lagi tuh kerjasama antara Raheem Sterling dengan Enzo. Dan di babak pertama tuh Chilwell sebetulnya sudah mencetak gol juga, tapi memang sudah offside. Jadi saya melihat permainan dari Chelsea bersama Pochettino mengandalkan progressive passing terus. Saya tidak melihat para pemain Chelsea lama menguasai bola di tengah, dan itu sangat bagus karena masalah dari Chelsea musim lalu adalah dari segi mencetak gol, dan mereka harus bisa improve, harus bisa lebih banyak mencetak gol. But the problem is mereka tidak punya killer striker. Jadi memang bagi Chelsea ini mereka perlu punya striker yang bisa menjadi killer nih di dalam kotak penalti atau fox in the box. Jadi dapat peluang harus bisa mencetak gol, kalau perlu dari peluang pertama. Nah ini sekarang menjadi masalah lagi nih bagi Pochettino. Dan saya melihat memang kurangnya proteksi ya bagi Enzo Fernandez, yang membuat lini tengah dari Chelsea sebetulnya tidak sekuat lini tengah dari Liverpool dalam urusan memenangi bola di tengah. Karena Liverpool punya 2 ball winner, selain McAllister ada juga Szoboszlai, tapi di Chelsea saya melihat Conor Gallagher seperti yang pernah saya jelaskan nggak bisa diandalin untuk merebut bola. Dan Enzo Fernandez ketika juga dipaksa untuk bertahan, saya melihat tidak sebaik ketika dia ikut menyerang. Jadi Enzo ini memang harus fokus untuk menyerang, dan harus ada pemain lain yang bisa membantu Enzo. Nah siapa pemain tersebut? Yakni Moises Caicedo. Saya pernah memberikan analisa saya kan tentang Caicedo, bahwa Caicedo ini sangat dibutuhkan di Chelsea. Karena Chelsea telah kehilangan banyak sekali pemain di lini tengah. Dan kenapa Caicedo itu pilih Chelsea dan bukan Liverpool? Karena sebelumnya pada akhir bulan Mei Caicedo itu telah setuju dengan persyaratan pribadi ya, atau personal terms dengan Chelsea. Jadi ya dia ingin menghormati lah kesepakatan tersebut, sehingga dia ingin pindah ke Chelsea. Dan akhirnya Chelsea memberikan penawaran yang sangat besar ya ke Brighton, sehingga juga diterima oleh Brighton, yakni sebesar 115 juta pound. Nah memang ini adalah nilai transfer yang sangat mahal, bahkan memecahkan rekor transfer ya di Britania Raya. Tapi ya Caicedo ini memang adalah pemain yang spesial sih, karena pemain ini bukan saja dari segi kualitas permainannya bisa merebut bola, bisa membangun serangan, punya visi permainan yang bagus, tapi dia juga bisa bermain di lebih dari satu posisi. Jadi dia bisa bermain juga sebagai fullback sebelah kanan, artinya dia bisa juga nanti bermain sebagai wingback, dia bisa juga bermain sebagai gelandang serang, walaupun dia jarang bermain dalam posisi tersebut, dan dia juga bisa bermain sebagai defensive midfield. Jadi dengan nanti adanya Caicedo, tentu Enzo Fernandez akan bisa lebih fokus hanya dalam urusan membangun serangan. Karena di pertandingan semalam kalau teman-teman perhatikan, ketika Enzo itu maju tampak berbahaya sekali serangan dari Chelsea. Jadi Chelsea gak selalu menyerang dari kedua sektor flank. Jadi ada pemain lain yang juga membantu serangan dari tengah. Dan Sterling kita melihat permainannya bagus banget kan di first match semalam kan. Ya karena jarak antara para pemain Chelsea yang berada di tengah itu gak jauh. Jadi dalam menyerang tuh enak banget melihat permainan dari Chelsea. Dan memang Liverpool mengancam terus dari counter attack, tapi di babak kedua mereka sulit banget untuk menciptakan peluang yang berbahaya, hanya 1 dari Nunes. Dan Klopp juga akhirnya harus menarik keluar Salah, karena di babak kedua Salah udah gak bisa berpengaruh dalam permainan Liverpool. Nah artinya back dari Chelsea ini bagus juga, karena gak banyak saves juga dari Robert Sanchez, dan mereka memaksa para pemain Liverpool untuk mengambil keputusan yang cepat melepaskan shooting. Nah, jadi ketika sekarang back ini diisi oleh pemain-pemain yang bagus, tinggal lini depan ini harus produktif. Kalau lini depan nggak bisa produktif, jangan harap Chelsea bisa bersaing di papan atas. Sedangkan bagi Liverpool, ya mereka sebetulnya tidak bermain buruk sih
dalam urusan membangun counter attack. Tapi dalam bertahan saya melihat masih ada ruang yang sering terbuka di pertahanan Liverpool. Tapi setiap kali Liverpool serang, mereka tampak sangat berbahaya karena di depan tuh sebetulnya mereka tajam dan memang banyak pilihan bagi Jurgen Klopp. Jadi Jurgen Klopp pun sebetulnya membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Nah, artinya di babak kedua itu perubahan dari Chelsea adalah untuk meminimalisir pergerakan dari McAllister supaya Liverpool sulit untuk bisa menciptakan peluang melalui fast break atau juga counter attack. Jadi bagi saya teman-teman, pertandingan semalam berjalan sangat seru dan seharusnya Chelsea bisa meraih kemenangan seandainya para pemain mereka bisa melakukan finishing, dan menarik untuk menunggu nanti debut dari Caicedo ketika dia sudah bisa membela Chelsea. Dan feeling saya dengan permainan semalam seharusnya Chelsea akan bisa bersaing di papan atas musim ini. Tinggal bagaimana nanti striker mereka bisa melakukan finishing, Jackson, dan juga ketika Nkunku sudah pulih dan bisa bermain, ya tentu yang diharapkan Nkunku bisa mencetak banyak gol. But for Liverpool, ya lini pertahanan masih kurang solid ya, sehingga memang Chelsea bisa menciptakan banyak peluang. Dan saya pikir pertandingan semalam membuktikan bahwa betapa pentingnya seorang pemain di tengah. Seperti di Chelsea ada Enzo dan juga di Liverpool ada McAllister. Jadi saya pikir bagi Chelsea dengan banyaknya pemain baru dan juga banyak pemain muda membuat permainan mereka tampak lebih dinamis, pergerakan bolanya cepat, sirkulasi bolanya gak lama, dan pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka bagus. Dan dari Liverpool, karena mereka terlalu bergantung kepada Salah dan juga McAllister, maka kita melihat di babak kedua para pemain Chelsea benar-benar fokus untuk meminimalisir pergerakan dua pemain tersebut, sehingga Liverpool tidak bisa menciptakan satu pun peluang on target di babak kedua. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.